Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Nuradi Wibowo dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 dengan NIM 2019 442900102. Di sini saya sebagai host sekaligus pemateri pertama kelompok 2 tentang konsep manajemen keuangan. Apa sih itu definisi manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Samsul Huda dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 dengan NIM 2019 4429073. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu tentang tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seseorang manajemen juga harus mampu menerapkan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswila Nurzat Maulida. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok manajemen keuangan. Apa sih tugas pokok manajemen keuangan itu? Itu meliputi tentang keputusan investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut 4 aspek, yaitu aspek yang pertama dalam perencanaan dan peramalan, di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Yang kedua yaitu manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan serta segala hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga yaitu manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Keempat, menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Dari keempat aspek yang sudah saya baca, dapat disimpulkan bahwa tugas manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaannya. Dalam menjalankan fungsinya, tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan bukan hanya berkutat pada seputar pencatatan akuntansi. Dia merupakan bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian dari pekerjaan orang keuangan. Adapun 7 prinsip dari manajemen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa manipulasi di pengelolaan keuangan. Yang kedua yaitu ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban, moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Yang ketiga yaitu transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu serta dapat dengan mudah dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan adalah ada sesuatu hal yang disembunyikan. Yang keempat yaitu kelangsungan hidup.
Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategis maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau viability merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Yang selanjutnya yaitu integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang nomor 6 selanjutnya yaitu pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang nomor 7 yang terakhir yaitu standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.